Setelah 10 tahun menjadi oposisi pemerintah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kini menjadi penyokong utama pemerintahan pemenang pemilu. Sejumlah tantangan kini menghadang jalan PDIP. Tak hanya perubahan pola kerja, tapi juga tantangan dari kubu oposisi. Pasca kemenangan kubu oposisi yang menyapu bersih semua kursi pimpinan parlemen, sejumlah kekhawatiran muncul. Salah satunya, isu penjagalan Jokowi yang kian kencang bertiup. Prosesi pelantikan Jokowi 20 Oktober dikhawatirkan dihambat oleh sejumlah politisi parlemen. Gerakan relawan yang sukses mengantar Jokowi menjadi pemenang pemilu berlanjut. Gerakan Rakyat 20 Oktober Geruduk digagas sebagai upaya relawan mengawal pelantikan Jokowi JK. Para relawan memutuskan terjun di tengah kontestasi kubu koalisi pendukung Jokowi JK dan kubu oposisi. Lantas, apa sikap PDIP terhadap gerakan relawan ini? Untuk membahas tema kita kali ini, saya sudah bersama dengan Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Merdeka. Biar semangat. Harus seperti itu ya? Harus. Oke. Religius dan juga nasionalis ya? Iya. Mbak Rieke, ini kalau kita bicara soal acara pelantikan, ini kan ada relawan yang mengadakan geruduk nih. Nah, kalau DPP sendiri melihatnya seperti apa dengan acara itu? Kalau kita dari yang ditugaskan oleh partai di DPR, tentu saja kita menghargai hak rakyat untuk mengekspresikan dirinya gitu ya. Selama itu dalam koridor tentu saja bukan untuk terjadi konflik, tetapi menjadi bagian mencegah terjadinya pihak-pihak yang terindikasi, saya tidak menuduh, tapi pihak-pihak yang terindikasi akan mengakibatkan terjadinya disintegrasi bangsa. Pihak-pihak yang terintegrasinya, pihak-pihak yang terindikasi ini siapa sebetulnya, Mbak Rieke? Ya namanya terindikasi ya. Katakanlah hal-hal seperti itu, karena kalau kita lihat bagaimana isu-isu yang berkembang tentang akan terjadi penggagalan pelantikan dan sebagainya, dan saya sebagai anggota DPR yang juga terlibat dalam pengesahan Tatib MPR RI, dan saya orang yang interupsi di dalam paripurna dari mulai pasal 114 di mana misalnya dikatakan bahwa presiden dan wakil presiden terpilih, kurang lebih isinya dia akan dilantik dan melakukan sumpah jabatan di hadapan sidang paripurna MPR ya. Kalau sidang paripurna MPR, dia akan melakukannya di hadapan sidang paripurna DPR. Kalau sidang paripurna DPR-nya tidak ada, maka dia cukup melaksanakannya di hadapan pimpinan MPR dan pimpinan Mahkamah Agung. Pertanyaan saya waktu itu, pertama, kalau pimpinan DPR dan pimpinan MPR-nya tidak datang bagaimana? Yang kedua, itu di mana dilakukannya? Kalaupun di hadapan pimpinan MPR. Ya, karena di atasnya itu sudah diasumsikan tidak ada sidang paripurna dan tidak ada sidang paripurna MPR maupun sidang paripurna DPR. Artinya dalam analisis politik saya, katakanlah keterbatasan analisis politik saya mengatakan bahwa ada peluang memang untuk tidak yang sengaja terjadi. Diciptakan. Ada peluang memang di dalam Tatib MPR sendiri untuk tidak terjadi pelantikan tersebut. Tetapi itu kan cuma analisis politik saya, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tetapi saya sangat menghargai ketika masyarakat juga mau menjaga bersama agar pelantikan ini terjadi, lalu kemudian kita, eksekutif yang dilantik, presiden, wakil presiden, dan nanti ada kabinetnya, dan juga DPR yang baru ini, segeralah untuk bekerja. Rakyat ini pasti sudah letih gitu. Jadi kalau ini kemudian sampai terjadi memang rumor itu terbukti, tidak terjadi pelantikan, kita bisa membayangkan akan seperti apa Republik ini, dan pasti itu bukan yang dikehendaki oleh mayoritas rakyat Indonesia. Kalau boleh saya simpulkan di luar soal analisis yang tadi, DPP itu sangat mendukung acara geruduk yang dilaksanakan oleh para relawan ya. Paling tidak sebagai unjuk kekuatan bahwa masyarakat itu sangat menantikan Jokowi untuk segera dilantik. Ya. PDIP sangat mendukung itu? Ya, kalau dikatakan sangat mendukung supaya berbondong-bondong, enggak lah. Tetapi menurut saya kita menghargai lah kalau rakyat, atau katakanlah ini sebagai bentuk ekspresi, rakyat ingin melihat
bagaimana presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh mereka tanpa mereka dibayar, memang karena rasa cinta dan kepercayaan rakyat kepada Jokowi JK dilantik gitu. Dan ini adalah menurut saya sebuah pemandangan yang pasti akan indah asal jangan ada pihak-pihak yang kemudian akan menyulut kekisruhan dan sebagainya. Inilah mungkin untuk pertama kalinya bagaimana antusiasme rakyat setelah 9 pergeseran dari Orde Baru ke reformasi. Inilah mungkin salah satu momen di mana keterlibatan rakyat sampai mengawal pada pelantikan, sampai ingin melihat gedungnya tempat Pak Jokowi dan Pak JK dilantik. Ini kan rasanya 5 dan 10 tahun yang lalu tidak terjadi keinginan hasrat besar Kalau rakyat menurut untuk Anda, datang. Saya iya. juga mendapat kabar ada beberapa dari daerah pemilihan saya atau di Jabodetabek dan dari berbagai provinsi akan hadir ya. Ini kan ibu kota negara ya, siapapun boleh datang, tetapi tentu saja jangan sampai terjadi anarkisme, jangan sampai terjadi kemudian ada dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang sebetulnya memang ingin terjadi kekisruhan. Nah, kalau menurut Anda, antusiasme masyarakat yang begitu besar ini mampukah mencegah rumors yang Anda katakan tadi ini berkembang lebih lanjut? Menurut saya sekarang ini sudah tidak bisa lagi kita sembunyi dari pandangan rakyat gitu ya, karena arus informasi begitu terbuka. Katakanlah telah terjadi semacam pertarungan yang memperlihatkan drama politik yang cukup meletihkan pada pemilihan pimpinan DPR dan pimpinan MPR. Tetapi untuk pelantikan presiden kali ini menurut saya rakyat akan lebih memberikan perhatiannya, dan saya yakin sampai dilantik itu Pak SBY kan masih presiden nih, sampai 20 itu kan, sampai setelah dilantik itu baru terganti jabatannya. Saya yakin Pak SBY seorang negarawan dan beliau akan menjaga situasi ini